Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk hadir bermuajahah bersilaturahim dalam rutinitas taklim setiap malam Rabu di Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan ini. Salawat ma'assalam akan selalu tercurah kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah turunkan, cucurkan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fahakkun alal mukallafi ayyadhhaba binafsihi mazhabal akhyari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kana, maka apabila ada apa haluha keadaan dunia. Keadaan dunia ini berhubungan dengan sebelumnya ya, mengenai masalah tentang keadaan dunia, terlebih lagi dari syair yang kemarin dibacakan gitu ya. Inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana. Karena apa? Tentang dunia itu ya, sehingga apa? Nah ini keadaannya sekarang. Fa idza kana, maka apabila ada apa haluha keadaan dunia, yaitu apa-apa wasoftu yang menggambarkan siapa saya, wasoftu yang menggambarkan siapa saya, hu akan wahaluna, dan wahaluna bermula keadaan kami, wahaluna bermula keadaan kami, wama dan apa-apa khuliqna yang diciptakan siapa kami. Jadi ma isinya bisa macam-macam. Di sini ma kita maknain maksud atau tujuan. Jadi kalau kita maknain wama khuliqna, wama dan tujuan. Khuliqna yang diciptakan siapa kami, lahu bagi ma qaddamtu perkara yang menjelaskan siapa saya, hu akan ma. Nah, ini ma yang mana? Ma yang qaddamtuhu, maknya. Wa ma khuliqna lahu, hu-nya balik ke ma yang ma khuliqna. Lalu ma qaddamtuhu-nya hu, rujuknya ke ma yang di depan qaddamtu. Fahakun, maka itu hak atau wajib. Fahakun, maka itu hak atau wajib. Alal mukallafi, atas orang mukallaf. Orang mukallaf, orang yang sudah kena beban hukum atau orang yang sudah masuk balik. Ayyazhaba, bahwa membawa, asalnya pergi, tapi maksudnya adalah membawa. Ayyazhaba, bahwa membawa siapa mukallaf, binafsihi dengan dirinya mukallaf, mazhabal akhyari akan membawa orang-orang yang baik atau bawaan orang-orang yang baik. Jadi kata pengarang kitab, kata musannifnya, bahwasanya apa? Setelah kami menggambarkan terhadap apa-apa yang menjadi keadaan dunia, bahwa dunia seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang kemarin sudah dijelaskan. Lalu apa?
maka keadaan kita dan keadaan apa-apa tujuan hidup kita ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan juga kata Kiai Musonib, sehingga ujungnya adalah hakun alal mukallaf. Maka menjadi wajib bagi setiap kita nih, kita sebagai orang mukallaf untuk apa? Untuk membawa diri kita masing-masing menuju mazhabal akhyar, ke tempat seperti yang dibawa oleh orang-orang yang baik. Nah, mazhabal akhyari akan bawaan kepada orang-orang yang baik. Jadi tujuan hidup kita adalah menjadi sebuah kewajiban buat kita membawa diri kita masing-masing ke arah mana? Ke arah kebaikan. Nah, jadi itulah tujuannya muqaddimah di sini, bahwa pengarang kitab, musannif, muallif menjelaskan apa? Setelah beliau menjelaskan tentang permasalahan dunia, ya semuanya itu, sehingga apa? Ini menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah peringatan buat kita untuk membawa diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik, ngikutin terhadap ya mazhabal akhyar, mengikut kepada orang-orang yang baik. Wa yasluka ay wa an yasluka, wau atau ke an yazhaba. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absori. Wa yasluka dan menempuh jalan siapa mukallaf, maslaka ulin nuha, akan jalannya orang-orang yang memiliki akal. Ulin nuha, akan jalannya orang-orang yang memiliki akal. Maslaka, akan jalannya orang-orang yang memiliki akal. Wal absori, dan orang-orang yang memiliki mata hati. Wa yata'ahhaba, dan bersiap-siap siapa mukallaf, lima kepada apa-apa. Asyartu, yang memberi isyarat siapa? Saya, pengarang, ilaihi, kepada ma. Wa yahtamma, dan mementingkan siapa? Mukallaf, bima, terhadap apa-apa, nabahtu, yang mengingatkan siapa? Saya, alaihi, atasnya ma. Jadi apa? Maka bersiap-siaplah seorang mukallaf, ya diri kita masing-masing, untuk apa? Untuk sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh pengarang kitab di awal, artinya tentang dunia dan problematikanya yang ada di dunia seperti apa. Maka dari situ kita bisa ambil iktibar, kita ambil peringatan, kita ambil hikmah ya terhadap apa-apa yang sudah diisyaratkan. Artinya kurang lebih pengarang kitab memberikan isyarat kepada kita untuk jangan terlalu mementingkan kehidupan dunia. Wa yahtamma biha nabahtu alaihi, sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh pengarang kitab. Wa aswabu tariqin, bermula lebih benar-benarnya jalan, lahu, bagi si mukallaf, fi zalika, di dalam yang demikian itu. Zalika baliknya ke yata'ahaba lima asyartu ilaihi wa yahtamma bima nabahtu alaihi, itu baliknya. Fi zalika, di dalam hal yang demikian itu. Demikian itu mana? Yang persiapan terhadap apa yang sudah diisyaratkan oleh pengarang kitab, dan mementingkan terhadap apa yang sudah diingatkan oleh pengarang kitab. Jadi katanya itu adalah sebaik-baiknya jalan, sebenar-benarnya jalan adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh pengarang kitab. Mana? Berhati-hati, bersiap-siap, lalu mementingkan terhadap yang sudah diingatkan oleh pengarang kitab. Wa arsyaduma, bermula lebih benar-benarnya perkara. Wa arsyaduma, bermula lebih benar-benarnya perkara. Yasluku, yang menjalani atau yang memenuhi, menempuh. Yasluku, yang menempuh siapa? Mukallaf, hu, akan ma, minal masaliki, dari beberapa jalan.
Khobarnya at-ta'addubu. Khobarnya adalah at-ta'addubu. Jadi maksudnya apa? Sebenar-benarnya jalan yang udah diperingati oleh pengarang kitab dan sebagus-bagusnya jalan untuk menempuhnya dari beberapa jalan adalah at-ta'addubu, memakai adab. Jadi Pak, aswabu thoriqin wa arsadu ma yasluquhu, khobarnya adalah at-ta'addubu. Ya. Jadi apa? Yang dimaksud oleh pengarang kitab Syekh Muhyiddin Abi Zakaria ini bahwa apa? Bahwa jalan yang benar dan jalan yang bagus untuk kita lalui adalah dengan kita memakai adab at-ta'addubu, yaitu memakai adab bima terhadap apa-apa, atau bima kita bisa manain terhadap hadis soha yang telah mensohehkan, soha yang telah mensohehkan apa ma an-nabiyina dari nabi kita, rupanya sayyidil awwalin yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang awal, wal akhirin dan orang-orang yang terakhir, wa akramis sabiqin dan paling mulianya orang-orang yang terdahulu, wallahikin dan orang-orang yang sekarang. Jadi apa? Sebaik-baiknya jalan dan sebenar-benarnya jalan yang harus kita tempuh sebagai seorang mukallaf, sebagai manusia yang sudah diperingatkan oleh pengarang kita adalah kita berjalan di muka bumi ini dengan menggunakan adab. Adab yang mana? Adab yang memang sudah disohehkan dari nabi kita, atau adab yang memang sudah dibenarkan, yang sudah diajarkan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi kita berpatokan terhadap adab. Makanya kitab Riyadhus Shalihin memang berisi tentang adab dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Adab dan perilaku etika kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti akan kita di dalamnya akan kita melihat bab-bab yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini, kitab yang menjelaskan tentang apa? Akhlak, etika, adab ketika kita di muka bumi sebagai manusia. Nah, ini pengarang kitab di mukadimahnya sebagai latar belakang kenapa ada kitab Riyadhus Shalihin adalah ini. Karena beliau ini memperingatkan kita sebagai orang-orang mukallaf untuk apa? Untuk bertingkah laku, memiliki adab sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramis sabiqin dan paling mulianya orang-orang yang terdahulu, wallahikin dan orang-orang yang sekarang dan akan datang. Shalawatullahi bermula mudah-mudahan rahmat takzimnya Allah, wassalamuhu dan mudah-mudahan keselamatan dari Allah, alaihi itu atasnya beliau nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin, yaitu alaihi atasnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyina dan atas semua para nabi-nabi, wa ala sairin nabiyina dan atas semua para nabi. Wa qad qala dan sungguh telah berkata. Qad masuk ke fi'il madi. Ketika qad masuk ke fi'il madi maknanya adalah sungguh. Nanti ada qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya kadang-kadang. Jadi beda makna. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madi maknanya apa? Sungguh-sungguh. Kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Maka di sini qad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allahu Allah Ta'ala, hal keadaannya maha luhur siapa Allah. Apa firmannya Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah Al-Maidah ayat 2.
Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa artinya? Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah siapa kamu sekalian. 'Alal birri, atas kebaikan. Wat taqwa, dan ketakwaan. Ta'awanu ikutin wazan tafa'ala. Ya, tafa'ala bermaknanya lil musyarakah. Lil musyarakah itu bermakna saling. Jadi yang dimaksud maknanya saling bukan satu orang, tapi kita semuanya bareng-bareng, saling bahu membahu. Maka ketika wazan ini adanya di tadoroba, lafaz tadoroba maknanya berantem. Jangan kita maknai memukul. Berantem, karena kalau yang namanya berantem dua-duanya pukul-pukulan. Makanya pakainya wazannya apa? Tadoroba atau doroba. Itu salah satu faedah atau makna dari yang sorof di bab apa? Bab-bab yang rubai gitu, atau sulasi mazid. Ya, apa? Jadi maknanya kita paham. Makanya ketika kita baca hanya terjemah, larinya ngawur. Akhirnya apa? Kabur secara makna, kita nggak paham. Gitu. Terlebih kita tidak menguasai untuk ilmu alatnya. Gitu. Ya. Jadi dari situ nanti kita akan memahami arah makna ini kemana. Gitu. Kalau kita ta'awanu, kita maknain dan menolonglah, nggak bisa. Kenapa? Yang diminta firman Allah adalah saling tolong menolong. Berarti bukan kita doang yang ditolong, tapi juga kita suatu saat harus menolong. Begitu. Tadoroba, berantem, maknanya begitu, saling memukul. Ya. Jangan dimanain tadoroba memukul, enggak, tapi tadoroba saling memukul atau berantem. Tuh. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah siapa kamu sekalian, 'alal birri, atas kebaikan. Wa taqwa, dan takwa. Kita disuruh sama Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa soha, dan mensohehkan. Wa soha, dan soheh an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya apa? Annahu, bahwasanya Rasul qala, telah berfirman, telah bersabda siapa Rasul? Qala, telah bersabda siapa Rasul? Wallahi wallahu fi aunil abdi, wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Wallahu, bermula Allah, fi aunil abdi, yaitu di dalam menolong hamba. Makana, selagi ada siapa al abdu, hamba, fi auni akhihi, menolong saudaranya si abdun. Jadi Allah akan menolong seorang hamba manakala hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi artinya di sini hadis ini menjelaskan bahwa kita hidup saling tolong menolong, nanti juga kita bakal ditolong oleh Allah langsung yang nolong. Jadi ketika kita senang menolong orang, maka apa? Akan ada pertolongan buat kita. Dari siapa? Allah. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Wa annahu, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Rasul? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man, bermula siapa orang, dalla, yaitu menunjukkan siapa orang, siman, ala khairin, atas kebaikan, falahu, maka yaitu bagi man, mislu ajri fa'ilihi, seumpama pahala orang yang melakukannya, man, dalam orang yang melakukannya khairin, kebaikan. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mislu, yaitu falahu, maka yaitu bagi siman, mislu ajri, bermula seumpama pahala orang yang melakukan khairin. Nah, ini apa? Kalau kita ngajak kebaikan kepada seseorang, kita yang ngajak dapat pahala.
Nih kawan kita ajak ngaji, kita dapat pahala ngaji. Ya, sama seperti pahala dari orang yang mengerjakan. Ya, ini saya punya kawan, saya sering jelasin begini, sama saya sering jelasin begini di majelis di luar, di majelis saya, di rumah, diakal-akalin lagi Pak sama dia. Apa akal-akalin dia? Dia kagak datang ngaji. Dia kagak datang. Emang apa dia kagak datang ngaji? Karena orang yang diajak udah datang. Dia nggak datang ngaji. Kata dia apa? Lah saya juga kagak ngaji, dapat pahala, Guru. Dapat pahala dari mana? Lah itu orang yang saya ajak udah ngaji. Kan katanya apa? Mislu ajri fa'ili. Ini namanya akal-akalan orang, akal-akalan manusia begini. Ya, sehingga apa? Dia katanya dapat apa? Dapat pahala dari mana? Dari orang yang ngaji. Tadi itu dia ngajak orang buat ngaji. Nah, orang yang diajak ngaji datang ngaji. Dia kagak datang di rumah tuh. Nah, ini gimana pahalanya? Mislu ajri fa'ilihi. Sama seperti pahala orang yang lagi ngerjain ngaji. Ya, dia nyuruh orang ngaji, diajak nih dia punya teman ngaji. Ya, biasa seringan gitu. Ayo ajak temennya pada ngaji. Ngaji nih temennya, diajak sama dia. Nah, sama si A. Si A-nya kagak ngaji di rumah. Apa ngakalinnya? Lah, saya udah ngajak orang, kan mislu ajri fa'ilihi. Dia ngaji dapat pahala. Nah, saya udah ajak dia, berarti pahalanya sama seperti dia dapatnya. Ini kalau dipakai di sini ntar sepi nih. Ya, yang diajak pada wah agak datang yang ngajak, yang diajak semua yang datang ya. Gitu ya. Tapi apa? Ya, tentunya yang bagus yang mana? Kita ngajak, kita juga ada di situ. Itu yang lebih bagus. Jadi Pak double dapat pahalanya. Kita dapat pahala ngajak, kita juga dapat pahala ngaji. Ya. Ya, dipakai akalnya Abu Nuwas, dipakai begitu. Ya, dia di rumah aja dapat pahala. Terus wa annahu qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Wa annahu dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda siapa Rasul, man bermula siapa orang, da'a yaitu mengajak siapa man, ila hudan kepada kebaikan, kepada petunjuk atau kepada kebaikan, karena maka ada lahu bagi siman minal ajri yaitu daripada pahala, mislu ujuriman seperti pahalanya orang tabi'ah yang ngikut siapa? Si manda'a. Tabi'ah yang mengikut siapa? Si manhu akan manda'a. Tabi'ah yang mengikut siapa? Manhu akan manda'a ila hudan lagi. Jadi siapa orang mengajak kepada kebaikan, maka bagi orang yang ngajak itu ada pahala seperti pahalanya orang yang ngikut dari ajakan-ajakan dia. Dia ngajak orang buat ngaji, maka dia juga dapat pahala seperti orang yang diajak. Ini orang yang diajak kan ngaji, berarti yang ngajak juga dapat pahala ngaji. Dia datang juga ngaji, ya berarti double dia pahala ngaji sama pahala dia ngajak orang buat ngaji atau buat kebaikan. Terus apa? Layan kusu tidak kurang. Layan kusu tidak kurang apa zalika yang demikian itu. Apanya? Ujuri man tabi'ahu. Kagak kurang pahalanya. Jadi sama dapatnya. Maka kalau dia datang ngaji juga, dia ngajak, terus dia apa? Yang diajak datang double dia. Double apa? Double pahala. Karena enggak kurang sedikit pun pahala dari orang yang ngaji yang diajak sama dia. Min ujurihim dari pahalanya man tabi'ahu. Min ujurihim dari pahalanya man tabi'ahu layan kusu syai'an akan sesuatu. Artinya tidak kurang satu apapun dari pahala orang yang ngikut ngaji. Buat siapa? Buat orang yang ngajak ngaji. Atau ngajak apa kek, yang penting ngajak kebaikan. Ngajak orang jadi ibadah, ngajak orang rajin sholat. Tadinya nggak pernah sholat diajak jadi rajin sholat. Maka apa? Pahala dari orang yang ngajak, dia itu Pak, orang yang ngajak dapat pahala
sama seperti orang yang diajaknya, tidak kurang satu apapun. Wa'nahu, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Rasul, telah berkata siapa Rasulullah li Aliin, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, radhiya mudah-mudahan meredoi siapa Allah anhu daripada Sayyidina Ali. Apa sabdanya Rasul atau apa perkataannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Fa wallahi, maka demi Allah, fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdiya, sungguh andai memberikan hidayah, la an yahdiya, sungguh andai memberikan hidayah siapa Allah, bika, sebabmu, sebab dirimu, seandainya Allah memberikan hidayah karena engkau, rojulan, akan seseorang, rojulan wahidan, akan orang yang satu, khairun, itu lebih baik, khabar dari an-yah dia, khairun, itu lebih baik, laka, bagimu, min humrin na'ami, dari sodakoh onta merah, min humrin na'ami, dari sodakoh onta merah. Jadi apa? Jadi ini Sayyidina Ali diberikan fatwa atau perkataan oleh Rasulullah, apa? Demi Allah ya Sayyidina Ali, seandainya Allah ngasih hidayah kepada orang yang engkau ajak, gitu, itu bahasanya bika, sebab kamu orang engkau ajak sehingga orang itu dapat hidayah, karena katanya khairun, itu lebih baik bagimu daripada sodakoh onta merah, gitu. Jadi bukan sodakoh onta, ini bukan pakai bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi onta merah masih keceprot, ya merah, ya maksudnya onta merah ini apa? Ini onta merah, onta paling mahal, Pak. Ya, onta merah ini onta paling mahal. Ya. Nah, itu apa? Katanya lebih bagus kita ngajak orang satu, lalu orang itu dapat hidayah gara-gara kita ajak. Kita nyuruh orang sholat, kita nyuruh orang ngaji. Pertama nggak mau, ini apa? Allah kasih hidayah, sehingga itu orang ngaji, sehingga itu orang rajin sholat, gara-gara kita yang ngajak. Maka Pak, itu lebih bagus. Kata Rasul, itu lebih bagus bagimu ya Ali, ketimbang engkau sodakoh onta merah. Onta merah itu onta yang paling mahal, kurang lebih kalau sekarang harganya 200 juta. Tuh onta merah. Itu Rasulullah dulu hadiahin sebagai mahar kepada Siti Khadijah. Itu Pak. Makanya mohon maaf, walaupun udah lewat nih, tapi kita nggak ngomongin politik. Ada kemarin salah satu calon ngomonginnya apa? Rasulullah apa? Ngawinin Siti Khadijah emang cuma-cuma? Kagak cuma-cuma Rasulullah. Ya, bahasa mereka kan dibilang apa itu? Wahai para pengangguran, kawin nih para sama janda. Ya, janda-janda kaya. Rasulullah dulu nikahin Khadijah. Berarti seolah-olah Rasulullah adalah pengangguran. Berarti apa? Rasulullah nikahin Siti Khadijah kagak pakai mahar gitu. Maharnya Rasulullah adalah onta nako. Onta nako itu onta merah, Pak. Tadi harganya satu berapa? 200 juta. Kita bawain perempuan ada yang di sini yang segitu bawain. Enggak ada ya? Ya kagak ada kita, Pak. Paling banter banget bocah. Ya, 50 juta itu. Itu udah garu-garu pala kita, Pak. Bawain perempuan 50 juta udah garu-garu pala. Ya, apalagi mau bawain onta nako satunya 200 jutaan. Rasulullah bawain berapa? 6 apa 8 gitu di dalam riwayat. Kali dah 200 juta kali 6 berapa? Hampir 1,5 M. Rasulullah bawain apa? Siti Khadijah buat mahar. Ya bukan orang susah Rasulullah. Keluarganya Rasulullah bukan orang susah ya, Rasulullahnya memang apa? Kelihatannya memang seperti keadaannya, tapi punya keluarga, punya engkong, punya paman ya orang penggawa-penggawanya Quraisy. Rasulullah bawain apa? Mahar buat Siti Khadijah onta nako. Onta yang satunya harganya 200 juta. Nah ini dibilang pengangguran, bagaimana? Ya, nah itu apa? Itu sesuatu yang keliru akhirnya. Maka apa ini? Ini apa? Ada pembahasannya humrin na'am, gitu ya.
Fara'aitu maka saya memandang. Fara'aitu an ajma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadisis sahihati. Fara'aitu maka saya memandang. Maksudnya memandang, memberikan apa? Beliau punya pendapat begitu. Siapa? Pengarang kitab. Punya pendapat apa? An ajma'a, bahwa mengumpulkan siapa saya. Mukhtasaron akan ringkasan-ringkasan. Mukhtasaron akan ringkasan. Minal ahadisi, dari beberapa hadis. As-sahihati, yang sahih. Mustamilan, yang mencakup, yang mengandung hadis yang sahih tadi. Alama, atas hadis-hadis. Alama, atas hadis. Yakunu, yang ada apa ma. Torikon, itu jalan. Torikon, itu jalan. Li sahibihi, bagi orang yang memiliki mukhtasar. Ilal akhirati, ke akhirat. Jadi apa? Pengarang kitab memiliki pandangan, oleh karena itu, kalau bahasa kita tuh, oleh karena itu maka saya kumpulkan ringkasan-ringkasan dari hadis-hadis sahih. Jadi insya Allah ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadis sahih semuanya. Hadis-hadis sahih yang mana hadis-hadisnya ini apa? Isinya adalah sebuah jalan bagi orang yang nanti akan memiliki kitab itu ke jalan akhirat. Jadi dengan kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ini, nanti di dalamnya ada ringkasan-ringkasan tentang adab-adab akhlak kita. Ya, sehingga kita bisa pelajari untuk mengajak kita menuju jalan akhirat. Itu kurang lebihnya. Wa muhassalan, atau wa muhasilan. Wa muhasilan, dan menghasilkan apa? Mukhtasar li adabihi, bagi adabnya torik atau sahib. Boleh torikon, orang yang jalan tadi. Sehingga menghasilkan kitab mukhtasar ini kepada adab-adabnya untuk menuju jalan, ya, al-batinati, yang batin, wa zahirati, dan zahir. Jadi kurang lebih maknanya, setelah nanti kita mempelajari hadis-hadis tentang adab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, adab-adabnya ini mengantarkan kita menuju akhirat, dan diri kita yang sudah memiliki ilmu dari Riyadhus Shalihin ini akan apa? Punya adab secara batinan wa zahiran. Secara lahir batin adab kita bagus. Gitu, adab kita bagus, ya. Ini harapannya. Harapan dari siapa? Harapan dari pengarang kitab, mengajarkannya ini, di dalamnya ini ringkasannya ini supaya kita punya adab. Adab yang kita punya bukan hanya melekat pada diri secara luar, tapi juga batin kita bagus. Jadi kalau bahasanya ini kita bilang adalah istilahnya cantik atau cakep luar dalam. Apanya? Adab kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu. Wazahirul jami'an. Jami'an, hal keadaannya semuanya. Jadi adab kita bagus secara lahir batin semuanya. Litarghibi, bagi hadis. Nah, ini targhib dan tarhib, ya. Kalau targhib ini hadis yang memotivasi, targhib namanya. Litarghibi, bagi hadis yang memberi motivasi, memberi semangat, ya. Wat tarhibi, dan hadis yang apa? Mewanti-wanti kita itu apa? Mengingatkan, ya, mewanti-wanti atau mengingatkan kita. Jadi targhib wa tarhib. Jadi kita akan punya adab luar dalam secara keseluruhan. Dari hadis-hadis yang bisa memberikan semangat buat kita, targhib wa tarhib, hadis-hadis yang
mengingatkan, mewanti-wanti kita, menjaga kita. Wasairi anwa'i adabis salikina, wasairi dan semua macam-macamnya adab, as-salikina orang-orang yang mencari ridho Allah. As-salikina orang-orang yang mencari ridho Allah. Jadi kita belajar hadis-hadis juga belajar dari macam-macam adabnya orang-orang yang selalu mencari ridho Allah. Bayannya apa? Bayannya anwa'i adabi salikin. Sairi anwa'i adabi salikin, bayannya atau penjelasannya apa? Min ahadisiz zuhdi, dari hadis-hadis zuhud. Min ahadisiz zuhdi, dari hadis-hadis zuhud. Wariyadatin nufusi, dan hadis melatih diri. Riyadatin nufusi, dan hadis melatih diri. Jadi nanti di dalamnya kita dikasih hadis-hadis tentang zuhud. Ya, zuhud itu kan menjauhi diri daripada perkara-perkara yang maksiat dan juga syubhat. Ya. Nah, terus hadis-hadis yang melatih diri kita. Maksudnya apa? Riyadatin nufus itu kurang lebih kalau bahasa kita amalan yang harus kita amalkan di dalam kesehari-harian. Misalkan apa, disuruh baca sholawat, nanti di dalamnya disuruh amalkan sebuah pekerjaan, apa nih amaliyahnya gitu. Itu namanya riyadatin nufus. Ya, jadi diri kita ini juga harus diriyadoin, Pak. Diri kita juga Pak harus diriyadoin. Riyadoinnya lewat apa? Asupan-asupan zikir, asupan-asupan sholawat. Minimal sehari ada yang kita jadiin apa? Mulazamah. Mau sholawat kek, mau zikiran kek, apa hasbiyallah ni'mal wakil, apa-apa kek, apa sholawat, apa sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, enggak, itu buat riyadoh diri kita. Ya, riyadoh itu berarti kan latihan. Atlet berlatih, latihan walaupun kagak bertanding dia berlatih. Biar ngapa? Biar jaga kebugaran diri. Nah, kita dengan amaliyah-amaliyah, dengan sholawat, dengan zikir, buat ngapain? Bentengin diri kita. Yang namanya manusia kadang-kadang apa? Imannya naik, kadang-kadang turun. Kan katanya apa? Al iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang nambah, iman itu kadang-kadang turun. Nah, gimana caranya pada saat iman kita sedang rendah, tapi kita masih bisa balik langsung untuk ingat kepada Allah? Lewat apa caranya? Riyadhah. Mana riyadhah? Ya ini, kita sehari apa yang kita mau amalin? Zikiran apa? Ya latif, apa-apa kayak gitu, yang baik-baik. Zikir, mau sholawat kayak, yang penting apa? Satu hari kita mulazamain. Ya apa, mau 10 kayak, mau 15, tapi apa? Istiqomah. Itu sebagai riyadatin nufus namanya. Riyadhah diri kita. Supaya apa? Suatu saat kita melenceng, buru-buru apa? Cepat balik, cepat-cepat apa? Iman kita berubah lagi. Kita udah cepat-cepat istighfar. Kan banyak orang yang apa namanya? Tadinya bagus kerjaannya, tadinya amaliyahnya bagus karena imannya lagi naik. Begitu aja imannya turun, buat balik lagi rada susah. Kenapa rada susah? Karena dia nggak punya riyadatin nufus. Dia nggak punya amaliyah untuk sebagai apa? Penjaga kebugaran diri, iman dirinya. Gitu. Melalui apa? Riyadatin nufus. Kalau kita olahraga namanya kita jaga tubuh kita. Riyadatin nufus itu menjaga tubuh kita dari dalam atau batin, yaitu iman. Ya, mana? Ya sholawat kayak, ya zikiran kayak gitu. Supaya apa? Kita nggak jauh-jauh ketika melenceng, langsung ingat lagi sama Allah. Gitu. Banyak orang yang sampai melenceng, nauzubillah, nyampe apa? Bahkan nyampe murtad, sampai apa gitu. Itu nauzubillah. Dan jangan sampai yang seperti itu. Berarti apa? Mungkin riyadatin nufusnya agak kurang. Gitu. Ibadahnya kelihatan rajin tapi mungkin agak kurang. Ya, yang seperti itu. Terus wa tahzibil akhlaqi, dan membersihkan akhlak. Wa taharatil qulubi, dan mensucikan hati-hati. Mensucikan hati-hati kita.
wa ilajiha, dan mengobati hati kita. Wasiyanatil jawarihi, dan menjaga ke diri kita dari kemaksiatan. Wasiyanatil jawarihi, dan menjaga diri dari kemaksiatan. Wa izalati iwijajiha, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan jawarih. Menghilangkan kesulitan-kesulitan jawarih. Ini Pak yang dimaksud tadi apa? Ketika kita punya riyadatin nufus, ketika kita punya riyadah di dalam kehidupan kita, ini akhlak kita bakalan cakep. Terus apa? Hati kita bakalan bersih dan suci. Nah ini selanjutnya apa tadi? Bisa menghilangkan sesuatu yang sulit. Sulit dari apa? Tadi kita lagi dalam posisi kemaksiatan. Ini caranya buat bisa balik lagi beriman rada susah kalau kita gak punya riyadah. Maka apa? Dengan kita punya riyadatin nufus, amaliyah-amaliyah yang biasa kita mulazamahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita lagi ada di jurang maksiat, enggak iwajijiyah tadi, enggak sulit kita buat balik lagi. Apa? Berontak. Buat apa? Buat naikin iman kita. Ya. Jadi orang kalau udah terpuruk di dalam kemaksiatan, kenapa rada susah balik? Kita kadang-kadang nih, kita sih namanya posisi kita di arah jalan yang baik, kita kadang-kadang mikir teman kita ada gitu, yang kok demen banget maksiat, kok nggak bisa berubah-berubah? Bukan dia nggak bisa berubah, karena memang tadinya nggak punya riyadhah, sehingga ketika dia mau berubah ke arah balik, hati kecilnya berkata pengen balik, pengen jadi orang benar, tapi kok susah dilakuin. Ini dia mendapatkan iwijajiha, dapatkan kesulitan-kesulitan buat menghilangkan kemaksiatan. Gitu. Sulit. Kenapa sulitnya? Kagak punya riyadhah. Atau minimal Pak, dia nggak punya riyadhah, tapi dulu nenek moyangnya atau bapak engkau nyainya emaknya punya riyadhah. Nah itu yang akhirnya membuat apa? Membuat dia juga mudah balik. Ya kita kadang-kadang mikir, gue liatin dia biasa-biasa aja, kagak punya amalia-amalia, kok gampang banget dia jalan kebaikannya itu. Ya mungkin dia kagak, tapi dulu orang tuanya punya riyadhah. Gitu. Makanya akhirnya kita sering dengar ketika perkataan makalah yang bilang apa? Kadang cucu anaknya nggak jadi kiai, bapaknya kiai, kadang-kadang anaknya nggak jadi kiai. Jatuh di cucunya mungkin nanti jadi kiai, gitu. Kadang-kadang begitu kita pernah dengar. Ya, kenapa bisa begitu? Ya udah jatuh di anak, jatuh di cucu. Ya itu riyadhahnya si engkongnya, jangan-jangan dia punya riyadhah nih engkongnya nih, punya amaliyah, sehingga turun-turunannya bagus. Jatuh di anak sekagak, jatuh di cucunya yang cakep. Nah itu begitu. Padahal cucunya nggak punya amaliyah. Kenapa ya? Punya bapaknya tadi biasa-biasa aja. Nah itu jangan-jangan dari pongkolnya. Makanya penting kita punya apa? Punya riyadatin nufus. Ya, mana nanti insya Allah akan diajarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada apa? Amaliyah-amaliyah mungkin yang bisa kita terapkan untuk keseharian kita, gitu. Ya. Terus wa ghairi zalika, dan lain sebagainya. Wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu. Demikian itu mana? Dari mulai apa tuh? Tahzibil akhlak, taharatil qulub, siyanatil jawari, izalati iwijajiha, min maqasidil arifina, dari tujuan-tujuan orang yang ahli makrifat dan lain sebagainya. Bayangnya apa tuh? Isinya min maqasidil arifina, dari tujuan-tujuan orang-orang ahli makrifat. Nah, ini ya, jadi di sini maksudnya. Jadi kita akan punya tujuan-tujuan, orang-orang ahli makrifat punya tujuan-tujuan yang baik dengan apa? Mereka mengamalkan daripada hadis-hadis zuhud dan riyadatin nufus tadi. Nih Pak ya, saya habisin. Mohon maaf kalau memang nyampe lewat jam 9 dikit, nggak apa-apa ya, maafin. Jadi biar habis, biar pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab ini, gitu. Ya. Waltazimu wa altazimu, dan menetapkan
Wa altazimu dan menetapkan siapa saya pengarang kitab fihi pada mukhtasar, pada kitab ringkasan ini apa yang ditetapkan oleh pengarang kitab, Allah azkuro, akan bahwa tidak menjelaskan siapa saya pengarang kitab illa hadisan, kecuali akan hadis sohehan yang soheh, minal wadihati, dari hadis-hadis yang jelas, mudhofan yang disandarkan, ilal kutubi, kepada kitab-kitab hadis, as-sohihati yang soheh, al-masyhurati yang masyhur. Jadi apa? Musonif punya pendapat apa? Al-tazima itu kurang lebih maknanya musonif punya punya komitmen, punya prinsip. Apa prinsipnya? Komitmennya pengarang kitab ini, saya kagak bakalan masukin di dalam kitab yang saya karang kecuali hadis-hadis yang soheh, yang saya sandarkan dari kitab-kitab yang soheh. Mana? Dari mungkin kitab Soheh Bukhari, dari kitab Soheh Muslim, ya itu. Jadi terlebih khusus muttafaqun alaih. Insya Allah hadis-hadis yang di dalamnya itu hadis-hadis seperti itu adanya. Wa usaddiro, an usaddiro, dan bahwa membuat siapa saya. Wa usaddiro, dan bahwa membuat siapa saya al-abwaba, akan bab-bab, al-abwaba, akan bab-bab, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, al-azizi, yang mulia, bi ayatin, dengan ayat-ayat, karimatin, yang mulia, wa uwasiha, dan bahwa membuat siapa saya akan sesuatu, yahtaju, yang butuh apa ma. Jadi uwasiha itu membuat apa ya? Kayak footnote, apa footnote nih, catatan. Nah, itu uwasiha. Wa wasiha, dan membuat catatan, gitu aja, membuat penjelasan, pencatatan siapa saya akan perkara-perkara, yahtaju, yang butuh apa ma, ila dobtin, kepada penjelasan. Kalau emang ada itu butuh penjelasan, maka pengarang kitab akan membuat footnote di bawah, akan membuat catatan di bawahnya, catatan kaki bahasanya itu. Di mana? Di bawahnya. Nanti kita akan lihat model-model seperti itu. Ya. Footnote-nya ada nanti. Terus wa ausarhi maknan, atau penjelasan makna, atau penjelasan makna khafiyin, yang samar, binafaisa, dengan sesuatu yang berharga, binafaisa, dengan sesuatu yang berharga, minat tanbihati, dari peringatan-peringatan, minat tanbihati, dari peringatan-peringatan. Wa idza qultu, dan apabila berkata siapa saya, wa idza qultu, dan apabila telah berkata siapa saya, fi akhiri hadisin, di akhirnya hadis. Ini jadinya apa nih? Pengarang kitab akan bikin catatan-catatan bagi makna-makna yang samar. Juga akan memberikan apa? Sesuatu yang berharga. Apa sesuatu yang berharga dari sebuah ilmu? Yaitu apa? Tanbihat. Apa tanbihat? Catatan-catatan atau peringatan-peringatan. Itu perkara yang berharga menurut pengarang kitab. Terus apa lagi? Nah, apabila saya ngomong nih, kalau kata pengarang kitab nih, apabila saya nulis di dalam tulisan nanti ada kata-kata apa nih di akhir hadis, ya, pengarang kitab akan nulis di akhir hadisnya apa tuh? Muttafaqun alaihi, akan kata-kata muttafaqun alaihi. Famaknahu, maka bermula maknanya muttafaqun alaihi, rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau nanti kita jangan aneh kalau pengarang kitab
nanti di akhirnya selalu tulis muttafaqun alaih. Berarti maksudnya apa? Ini hadis dari hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Gitu. Dikit lagi, wa arju dan saya mengharap. Wa arju dan saya mengharap intamma apabila sempurna apa hazal kitabu ini kitab. Saya berharap banget kalau ternyata kitab ini sempurna, an yakuna akan bahwa ada apa hazal kitab saikon itu ngajak, saikon itu ngajak lil muqtani bagi orang yang memahami bihi dengan hazal kitab, bihi dengan hazal kitab ilal khairati kepada kebaikan-kebaikan, hajizan dan juga mencegah, hajizan juga mencegah lahu bagi muqtani, itu hajizan dari saikon, hajizan yaitu juga mencegah lahu bagi muqtani bihi an anwa'il qabaihi dari macam-macamnya akhlak yang buruk, hajizan yang mencegah lahu bagi muqtani bihi an anwa'il qabaihi dari macam-macamnya akhlak yang buruk, wal muhlikati dan perkara yang merusak, wal muhlikati dan perkara yang merusak. Saya berharap mudah-mudahan kitab ini bisa sempurna, katanya. Bisa sempurna. Jika kitab ini sempurna, ya sempurnanya gimana? Yaitu manakala kita yang baca atau mempelajari kitab ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kitab ini. Syukur-syukur ini kitab bisa ngajak kita mencegah kepada perkara yang buruk, juga perkara yang bisa merusak diri kita. Nah, itu katanya. Nah, kalau udah begitu apa? Wa ana bermula saya. Sailun itu memohon, siapa saya? Saya memohon ahon akan saudara. Intafa'a yang mengambil manfaat, siapa si ahon? Saya berharap kepada saudara-saudara yang memanfaatkan kitab ini, begitu. Bisa ingin dengan sesuatu, bisa ingin dengan sesuatu minhu dari hazal kitab. Saya cuma berharap dari saudara-saudaraku yang memanfaatkan kitab ini, begitu. Apa yang diharapkan, apa yang diminta, apa yang dimohon oleh pengarang kitab? An yad'uwa, bahwa mendoakan siapa ahon li kepada saya. Tuh. Ya, cuman minta doa doang. Pengarang kitab cuman minta doa dari kita yang baca kitabnya atau yang ngambil manfaat dari kitab ini, cuman minta doa, katanya, li buat saya. Wali walidaya juga buat kedua orang tua saya. Wa masyayikhi dan buat guru-guru saya. Wasairi ahbabina dan semua kekasih-kekasih kami, orang-orang yang disayanginya, gitu. Wal muslimina dan orang-orang muslim ajmaina, hal keadaannya semuanya. Jadi pengarang kitab cuma minta satu yang diminta, apa? Doain saya. Kalau ente pada baca kitab saya, doain saya. Juga bukan buat saya doang, doain juga buat kedua orang tua saya. Tuh, kata siapa? Kata pengarang kitabnya. Wa masyayikhi juga buat guru-guru saya. Buat siapa lagi? Buat orang-orang yang saya kasihi dan buat orang-orang muslim semuanya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mau baca kitab ini dianjurkan nih, Pak. Ya, Pak, Bu sekalian. Jadi kalau kita baca kitab ini, kita lagi mutolaah di rumah, muzakarah di rumah, kita baca kitab ini, kita baca Fatihah. Buat siapa? Kita hadiahkan buat pengarang kitabnya. Siapa namanya? Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi. Kita bacain doa buat beliau. Minta didoain doang beliau. Fatihah. Kalau saya kagak bisa ila hadratin Nabi, saya baca Fatihah.
buat pengarang kitab Riyadhus Shalihin, buat orang tuanya pengarang, buat guru-gurunya pengarang, Al-Fatihah gitu. Jadi baru udah kita baca-baca gitu ya. Makanya tadi saya baca Fatihah yang kedua gitu, karena waktu muzakarah kemarin, waktu mutolaah saya baca di akhir beliau minta itu tuh. Tapi saya tawasul yang pertama lupa. Makanya saya tawasul yang kedua itu saya khususkan untuk apa? Untuk pengarang kitab, juga buat orang tuanya pengarang, buat guru-gurunya pengarang. Makanya tadi saya kelupaan, jadi saya Fatihah 2 kali tadi. Itu tujuannya. Kenapa? Waktu kemarin saya mutolaah di belakang ini ada permintaan ini. Nah, ini sebuah wasiat buat kita nanti yang baca kitab Riyadhus Shalihin, atau kita mau ngajarin lagi, atau kita mau baca-baca di rumah jangan lupa Fatihain pengarang kitab, karena pengarang kitab kagak minta apa-apa, cuman minta doa dari kita. Dia doain buat siapa? Buat dia, buat beliau, buat siapa lagi? Buat orang tua beliau, buat guru-guru beliau gitu. Nggak bisa pakai ilahadotin, pakai Fatihah, pakai bahasa Indonesia. Saya baca Fatihah buat saya, buat pengarang kitab Syekh Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi. Saya baca buat Fatihah lagi buat siapa? Orang tuanya beliau, buat guru-guru beliau. Wal jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, Al-Fatihah. Gitu ya. Ini pesannya dari siapa nih? Bukan saya yang mesen, tapi pengarang kitab mesennya begitu. Dikit lagi, wa 'alallahi, dan yaitu atasnya Allah, al-karimi yang mulia, iktimadi bermula pegangan saya berpegangan hanya kepada Allah, kurang lebih begitu maknanya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak lazim kan harusnya susunannya mubtada khobar. Ini khobar dulu baru mubtada. Itu berarti ada kekhususan. Apa kekhususan? Benar-benar pengarang kitab hanya berpegang kepada Allah. Begitu kurang lebih maknanya. Jadi benar-benar pengarang kitab ini hanya berpegang kepada Allah yang mulia. Wa ilaihi, dan kepada Allah Al-Karim, tafwidi, bermula kepasrahan saya. Wastinadi, dan bersandarnya saya. Wa hasbiyallahu, dan cukup sebagai penolong bagi saya. Siapa? Allah. Cukup penolong bagi saya Allah. Wa ni'mal wakilu, dan sebagai sebaik-baiknya pelindung. Cukup Allah saja menjadi penolong saya dan sebagai sebaik-baiknya pelindung. Wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan itu maujud, illa billahi, kecuali hanya Allah. Tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali hanya Allah, al-azizi, yang mulia, al-hakimi, yang maha bijaksana. Jadi wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kekejar juga sampai selesai. Mohon maaf kalau sampai lewat 10 menitan, 15 menit malah lewatnya. Jadi saya mohon bukakan maaf kalau sampai kelewat. Harapannya mudah-mudahan biar cepat-cepat kita masuk ke bab baru ya, karena ini 3 pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan ketiga. Nah, ini pertemuan ketiga kita apa? Bahasnya masih muqaddimah. Memang karena kebetulan muqaddimahnya banyak ya. Jadi apa? Ini nyampe 3 apa namanya? 3 kali pertemuan, berarti hampir 3 bulan ada. Karena sebulan sekali kita dapatnya ya Shalihin ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bulan selanjutnya kita masih ketemu sekali lagi atau 2 kali lagi. Kita bahas langsung ke Kitabul Ma'murat, Babul Ikhlas wa Ihdarin Niyat. Itu nanti kita masuk situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyain? Ada ya? Kalau ada yang tanyain, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita praktekkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari di akhir taklim sebelum kita doa kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan wasilah dari Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat buat kita semuanya. Allah berikan sehat wal afiat buat keluarga kita, anak, istri kita, cucu kita, suami kita, semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Allah jauhkan kita dan mereka semuanya daripada bala musibah dan segala macam penyakit. Allah mudahkan urusan kita, baik urusan dunia, urusan akhirat kita. Allah perluas lagi rezeki kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal,
halal yang barokah dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wasilah Fatihah yang kita baca Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semuanya, keturunan kita Allah jadikan keturunan yang sholihin dan sholehah biniyatul qabul bijahi Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.